Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. 279 juta data penduduk bersumber dari BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan. Apa langkah pemerintah dalam menangani kebocoran data ini? Selengkapnya akan diulas dalam segmen Fact Check oleh Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Sumi dan juga pemirsa, publik akhir-akhir ini digemparkan dengan adanya dugaan terkait dengan kebocoran data penduduk yang jumlahnya tidak sedikit. Kemudian kita akan cek faktanya apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal yang baru saja terjadi ini. Nah, di sini kita bahas ada diduga data sebanyak 279 juta penduduk bocor ke forum daring. Dan ini diduga juga bersumber dari data BPJS Kesehatan, pemirsa. Apa saja data-data yang kemudian bocor dan juga bisa diperjualbelikan ini? Ini merupakan data-data yang cukup krusial karena ini merupakan data identitas pribadi, mulai dari nama, NIK, nomor HP, dan juga sampai ada nomor NPWP, dan bahkan ada jumlah gaji berikut dengan data keluarga serta data tanggungan. Ini dinyatakan ataupun tersebar informasi bahwa ini bisa diakses dan juga bisa diperjualbelikan. Kemudian dari angka 279 juta ini sempat pula ada pernyataan bahwa ada sekitar 1 juta data yang bisa dilihat sampelnya sebelum dilakukan jual beli. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan fenomena yang terjadi ini? Kita dengarkan apa tanggapan ataupun jawaban dari juru bicara Kementerian Kominfo terkait dengan hal ini, Dedi Permadi. 1.002. Jadi 100.000 lebih 2 data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi. Dari klaim sebanyak 1 juta data. Jadi yang ditemukan sebetulnya bukan 1 juta data, tetapi 100.002 data pribadi penduduk Indonesia. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah bahwa 100.002 data pribadi ini ya diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Kemudian dari semua hasil investigasi yang dilakukan sampai dengan pagi hari ini yang sudah saya sebutkan tadi, Kominfo setidaknya sudah melakukan 2 langkah utama untuk mencegah, baik dari sisi pencegahan dalam waktu dekat maupun pencegahan dalam jangka panjang. Kominfo menyatakan secara resmi ada 2 langkah yang dilakukan, yakni yang nantinya berdampak dalam jangka waktu pendek dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita lihat apa saja langkah cepat yang sudah dilakukan terkait dengan perlindungan data penduduk ini. Yang pertama, pemirsa, sudah dilakukan pemblokiran terkait dengan Rate Forum. Nah, Rate Forum ini merupakan salah satu platform alias wadah di mana data-data ini diduga diperjualbelikan secara ilegal di forum tersebut. Kemudian nantinya juga ada pemblokiran terkait dengan akun penyebar konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, pemblokiran tautan untuk menggunakan data pribadi. Di sini ada beberapa laman yang juga sudah diblokir oleh Kominfo, mulai dari bayfiles.com, mega.nz, dan juga anonfiles.com. Dan yang terakhir adalah tentunya karena ini tadi sudah disampaikan diduga kuat berasal dari BPJS Kesehatan, maka sudah dilakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan terkait soal dugaan kebocoran data penduduk ini, pemirsa. Kemudian kita akan lihat pula sebenarnya apakah ini merupakan kasus yang baru saja terjadi? Sebenarnya tidak, karena sebelumnya sudah ada sangat banyak juga ternyata kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, saya tadi sudah menyimpulkan di sini ada terkait dengan data publik, daftar pemilih tetap pemilu 2014-2020 juga sempat diklaim oleh seorang peretas. Dia mengatakan bahwa sudah mengantongi data sekitar 2,3 juta data kependudukan. Ini berarti diretas, dan lebih lagi di sini juga ada pihak swasta mulai dari e-commerce yang sepanjang 2020 sekitar 5 sampai dengan kejadian yang dirangkum, ini jumlah data yang juga bocor diperkirakan lebih daripada 101 juta data diretas oleh para hackers dan secara tidak bertanggung jawab dengan nominal yang juga bervariasi.
Nah, selanjutnya kita lihat apa penyebab kebocoran data ini bisa terjadi. Di sini adalah 3 poin yang sebelumnya disampaikan oleh Pratama Persada yang merupakan pakar keamanan cyber yang merupakan riset yang dirilis oleh salah satu lembaga penelitian cyber di Indonesia pada 21 Mei 2021. Yang pertama dinyatakan kebocoran data ini bisa terjadi karena kesalahan manusia. Kesalahan kita sebagai pengguna dan juga pemilik data yang ternyata bisa menimbulkan kebocoran dari data pribadi kita. Yang kedua merupakan kesalahan sistem dan yang ketiga adalah serangan malware dan juga peretas. Jadi kita harus paham betul apa sebenarnya penyebab kebocoran data ini bisa terjadi. Nah, kemudian barulah kita pahami apa sebenarnya bahaya dari kebocoran data yang terjadi ini. Tentu kita harus melindungi diri kita dengan melindungi pula data-data pribadi kita. Apa saja bahayanya? Yang pertama, pemirsa, data pribadi tersebut bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk profiling terkait dengan target politik dan juga iklan media sosial. Karena data merupakan salah satu hal yang esensial betul untuk eksistensinya saat ini. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ada akun pinjaman online bodong yang mengatasnamakan nama Anda, namun sebenarnya bukan Anda yang memiliki akun pinjaman online tersebut. Jadi ini digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya terkait dengan kepentingan telemarketing. Terkadang kita kerap kali menerima telepon yang sebenarnya kita tidak tahu orang tersebut dapat informasi kita dari mana. Nah, ini merupakan salah satu bahaya dari kebocoran data. Dan yang terakhir yang tidak kalah parahnya adalah membobol akun media sosial dan layanan pembayaran virtual. Tidak hanya itu, berikut dengan rekening pribadi juga bisa diretas ataupun dibobol jika data kita tersebar dan juga dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tadi sempat pula kita bahas tentang RAID Forum. RAID Forum ini adalah forum ataupun platform yang menjadi tempat diperjualbelikannya dan diduga data penduduk kita bocor ke sana. Nah, ini pemirsa merupakan salah satu forum yang sudah didirikan sejak bulan Maret 2015. Sudah beroperasi sekian tahun, ini menjadi salah satu forum diskusi juga bagi para peretas data yang tidak bertanggung jawab, dan kemudian juga jumlah penggunanya di tahun 2020 cukup besar, mencapai 445.000 orang. Dengan setiap harinya ada transaksi ataupun ada kegiatan interaksi dari 15.000 orang yang menggunakan RAID Forum untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bersangkutan dengan data-data yang ilegal. Nah, bagaimana dengan payung hukum dari perlindungan data di Indonesia? Sebenarnya sampai saat ini kita sedang membicarakan terkait dengan rancangan Undang-Undang PDP alias Perlindungan Data Pribadi. Apa sebenarnya tujuan dari RUU ini? Ini merupakan undang-undang yang nantinya bisa melindungi hak warga negara, pemirsa, terkait dengan data pribadi mereka. Mulai supaya tidak digunakan untuk di luar keinginan ataupun kewajiban mereka, baik pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah. Namun ternyata dalam prosesnya pembuatan ataupun perumusan RUU ini masih terkendala dengan waktu, masih dibahas oleh anggota DPR, khususnya terkait sebenarnya siapa yang nantinya memiliki otoritas untuk memiliki ataupun melindungi data-data pribadi ini. Nah, sembari menunggu pemirsa, tentu kita sebagai masyarakat harus bisa memilah dan juga memilih serta melindungi diri kita dari kebocoran data ini. Yang pertama, ada tips-tipsnya. Janganlah mudah memberikan identitas pribadi Anda kepada orang lain ataupun kepada aplikasi yang meminta identitas pribadi sebelum mempergunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, jangan gunakan password yang terlalu sederhana. Biasanya pada saat kita akan memasukkan ataupun membuat sebuah password ataupun kata sandi, ini ada kombinasi angka, huruf, dan juga simbol yang bisa dipergunakan untuk membuat password yang tidak sederhana. Jangan menggunakan password yang sama di semua akun. Gunakan autentifikasi 2 faktor terkait dengan apa autentifikasi yang pada saat Anda dimintai, ini adalah apa yang Anda tahu dan juga apa yang Anda miliki untuk memberikan informasi terkait dengan identitas pribadi. Kemudian hati-hati pada saat membuka email, terutama yang merupakan spam, yang biasanya kerap kali kita temui pada saat kita membuka email, ada saja kotak masuk yang datang dari hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya itu apa.
Kemudian gunakan juga virtual private network atau VPN supaya informasi Anda terjaga privasinya. Matikan WiFi pada saat Anda tidak menggunakan, matikan juga Bluetooth-nya jika tidak menggunakan WiFi ataupun fasilitas Bluetooth tersebut. Kemudian di sini juga ada beberapa lagi informasi terkait dengan tips dan trik pada saat Anda harus memasukkan ataupun data-data pribadi yang misalnya dimintai oleh aplikasi tertentu. Ini bisa dipilih dan juga dipilah. Dan selain itu gunakan juga gadget yang teruji keamanannya. Keamanannya harus baik dan jangan sembarangan memberikan data-data pribadi, apalagi pada saat Anda menggunakan aplikasi tertentu dari handphone maupun dari komputer. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah cek faktanya terkait dengan data yang diduga bocor dan seperti apa tindakan dari pemerintah terkait dengan penanganan data ini. Kita berharap tidak ada lagi kejadian data bocor seperti ini yang tentunya bisa merugikan kita sebagai warga masyarakat. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi untuk pemaparannya dalam segmen fact check kali ini.